Sekarang siapkan buku SKI-nya. Sebelumnya kita pernah belajar materi tentang perang Badar. Masih ingat perang Badar? Sebelumnya yang baru-baru, iya, perang Uhud. Masih ingat perang Uhud nggak? Masih ingat. Kenapa disebut dengan perang Uhud? Karena perangnya terjadi di Gunung Uhud atau di Bukit Uhud. Kemudian, kapan terjadinya perang Uhud? Berapa? Bulan Syaban tahun ketiga Hijriyah. Dan peperangannya singkat cerita dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi berakhirlah perang Uhud, sudah kita jelaskan. Yang hari ini mau kita bahas yaitu perang Khandak. Ya, silakan dibuka bukunya di materi perang Khandak. Perang Khandak ada di halaman 8. Perang Khandak. Perang Khandak. Sama seperti perang-perang sebelumnya. Ada namanya perang Badar. Badar diambil dari kata nama desa. Perang Uhud karena perangnya terjadi di Gunung Uhud. Kalau perang Khandak berarti apa arti Khandak? Parit. Ya, parit. Parit bukan nama orang maksudnya. Parit adalah got. Mungkin. Ya. Apa lagi? Selokan panjang. Ya. Apa lagi? Got. Ronaldo, Messi. Iya. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu perang Khandak. Kenapa disebut dengan perang Khandak? Karena perang tersebut dominannya umat muslim membuat yang namanya parit. Ada yang nanya, Pak, sebelum perang antara kaum kafir Quraisy dan muslim, apakah disetujui dulu nama perangnya? Tidak. Bapak ulangi. Ada pertanyaan, Pak aja. Perang antara muslim dan kaum kafir Quraisy, kemudian perangnya apakah didahulukan dengan nama dari perang tersebut? Tidak. Setelah perang baru dinamakan perang apa itu? Iya. Perang Sampit karena terjadinya di kota Sampit. Iya. Makanya tadi Bapak bilang parit bukan nama orang. Bukan nama orang. Bukan nama orang. Yang kita bahas ini parit bukan nama orang. Iya. Tapi karena dia parit tadi untuk berperang, bukan seperti parit yang kalian lihat di depan gang atau rumah kalian. Kalau seperti itu, kuda-kuda mudah lewat, kuda musuh mudah lewat. Sedangkan parit di sini gunanya untuk apa? Untuk apa ya?
Untuk berlindung. Oh. Untuk penjagaan, pertahanan. Apalagi? Perlindungan. Untuk menyerang diam-diam. Jebakan. Apalagi? Sniper. Wah, emang ada sniper zaman dulu? Tidak ada. Iya. Jadi parit ini biasanya digunakan untuk pertahanan. Pertahanan. Apalagi? Penjagaan. Gak ada itu. Apalagi? Pertahanan, penjagaan. Untuk menyerang juga sama. Menyerang. Menyerang diam-diam. Apalagi? Bersembunyi. Mantap. Bersembunyi. Iya, karena paritnya sudah lebar dibuatnya dan memanjang. Sebelum masuk ke pelajaran itu, kita bahas yang lebih jauh. Kita ke pokok bahasannya aja dulu. Kalau perang Uhud terjadinya di tahun ketiga Hijriah, kalau perang Khandaq kapan terjadinya? 5. Coba kalian lihat. 5 Hijriah. Berapa tahun berselangnya setelah perang Uhud terjadinya perang Khandaq? 2 tahun. Apa sebabnya? Kenapa, Dian? Lihat buku, Dian. Ya, lihat di buku, jangan asbun. Karena pasukan iya, karena yang namanya dendam, walaupun sudah menang di perang Uhud, karena dendamnya melekat masih di benak dari kaum kafir Quraisy, maka terjadilah perang lanjutan. Setelah 2 tahun peperangan Uhud, maka ada perang lanjutan yang namanya perang Khandaq. Tapi yang menghasutnya adalah, iya, Bani Nazir. Bani Nazir itu golongan atau kelompok. Bergabunglah dengan pemimpin tertinggi dari kaum kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan, bukan Abu Yazid. Iya, kalau Abu Yazid, Bustami. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi dari kaum kafir Quraisy, bersekongkol dengan kelompok yang namanya Bani Nazir. Kemudian musyawarah atau rapat, dan kemudian dikumpulkanlah kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang berada di sekitar Mekah, kemudian menjadi satu kelompok, dan banyaknya berapa orang? 3.000. Masa 3.000? 10.000 banyaknya. Dalam ilmu matematika, ya, kalau pasukan banyak pasti bisa mengalahkan pasukan yang sedikit. Berapa pasukan muslim pada saat itu yang dikumpulkan? Berapa? 1.500. Dilihat dulu di bukunya, ada 300. Berapa? Iya, masa 3.000 dibilang 300? Ayo, matematikanya gimana ini? 3.000. Iya. Kalau dilihat menang nggak? Ya menang ini. Kalau di ilmu matematika atau secara akal saja, pasukan 10.000 bisa mengalahkan pasukan 3. Ya jelas, kan 3 kali lipat bedanya. Iya. Tapi yang anehnya, di perang Khandaq tidak ada yang namanya perang yang langsung.
seperti perang-perang sebelumnya, perang Badar dan perang Uhud. Yang sebelum-sebelumnya itu langsung tatap muka dan ada yang namanya duel, satu lawan satu. Iya. Kenapa Pak tidak ada yang namanya duel atau langsung di perang di perang Khandaq ini? Karena perang ini Rasulullah punya siasat perang yang berbeda dari sebelumnya. Tahu siasat? Semacam rencana, strategi, apa lagi tadi? Atau iya taktik. Wah, taktik perang. Iya. Jadi Askan, coba lihat ya Askan. Kita umpamakan yang Bapak buat ini seperti kotak ini, kota Madinah. Nah, misalnya kotak ini dinamakan kota Madinah. Pak, kenapa Bapak buat kotak? Nah, Bapak mau gambar ilustrasinya, kalian bayangkan sama seperti kalian menghayal. Jadi, Pak, di mana letak paritnya, Pak? Nabi buat paritnya di mana? Nah, jadi kita umpamakan dulu. Pada saat musyawarah antara umat muslim yang dipimpin Rasulullah, musyawarah atau rapat, kemungkinan kaum kafir Quraisy cuma bisa menyerang di satu sisi saja dari keempat sisi ini. 1, 2, 3, 4. Dari 4 sisi ini cuma satu yang celahnya terbuka untuk penyerangan dari kaum kafir Quraisy, yaitu celah keempat. Nah, kenapa Pak 1, 2, 3? Apakah aman? Iya, sedikit lebih aman, bahkan aman sekali. Karena di sini ada yang namanya perkebunan kurma. Perkebunan kurma. Bukan untuk bekal, tapi di sini tahu perkebunan nggak? Rapatnya. Oh, perkebunan namanya perkebunan. Yang kedua, ada yang namanya pemukiman padat penduduk. Pemukiman padat. Nah, pemukiman yang padat. Tahu pemukiman padat lah? Ramai sekali, mepet. Ya, mepet. Jadi celah untuk menyerang kemudian daripada pasukan berkuda rasanya tidak mungkin. Iya, berebut makanan kayak di kantin. Bocor sekali. Iya. Lanjut yang ketiga. Kenapa ini tidak bisa nyamuk juga? Di sini ada yang namanya pegunungan. Iya. Pegunungan, iya. Jadi tidak mungkin menyerang dari ketiga sisi ini. Tapi yang terbuka dari sisi yang 4 ini cuma yang keempat atau di sebelah utara daripada kota Madinah. Terbuka sekali, Pak. Iya, terbuka. Maka kaum kafir Quraisy punya rencana juga. Juga kaum muslim punya rencana, kaum kafir punya rencana, sama-sama punya rencana, tapi siapa yang menang itu tergantung rencana siapa yang paling bagus atau paling jenius. Maunya. Jadi penghapus dulu. Kita hapus dulu angka 4-nya. Nah, kita hapus dulu. Adit, ini tadi angka berapa, Adit? Angka 4. Sebelah apa tadi namanya? Sebelah utara daripada Madinah. Iya. Maka strateginya tadi kita buat parit. Paritnya memanjang di sebelah utara kota Madinah. Paritnya panjang dan lebar. Kenapa, Sin? Kenapa dibuat lebar? Tidak dibuat pendek aja? Biar terlindung semuanya. Kenapa paritnya dibuat lebar? Kenapa paritnya dibuat lebar? Karena
Karena orangnya besar. Kenapa paritnya dibuat lebar? Lebar itu maksudnya bukan panjang, tapi lebar. Biar mereka nggak bisa lewat. Betul sekali. Bukan cuma manusia yang lewat, tapi kuda sebagai tunggangannya juga nggak bisa Pak Fajar. Kan kuda bisa Apakah dia bisa loncat? Iya bisa, tapi dengan karena dibuat lebar tadi supaya kuda nggak bisa lewat dan terjun ke bawah, dan di bawah sudah ada pasukan muslim yang siap. Iya, sudah siap untuk menghabisi kaum kafir Quraisy yang terjebak di parit ataupun yang sengaja turun untuk nyebrang ke sebelahnya lagi. Jadi sudah siap pasukan di bawah ini. Nah, ini sudah siap pasukan di bawah ini. Siapa tahu nanti Abu Sufyan dan kawan-kawan juga bawa tangga misalnya. Jadi di bawah ini sudah dihabiskan. Pada saat mereka turun, sudah dimatikan atau pakai panah langsung. Makanya tadi selain untuk pertahanan, juga untuk bisa menyerang diam-diam. Itu gunanya parit tadi. Oh, dikira dia jebakan? Enggak. Jadi kira? Iya, parit. Oh, enggak. Kalian pernah lihat orang gali kubur? Nah, tapi porsinya lebih panjang ke samping dan lebih lebar ke depan dan lebih dalam supaya amunisi daripada kaum kafir Quraisy seperti hewan tunggangannya nggak bisa lewat. Kalaupun mau lewat, manusianya mau lewat turun bagamat. Sedangkan di bawah sudah ada pasukan muslim yang siap menghabisi para penjahat. Kalau dibuat lava, nggak ada umat muslim di bawahnya bersembunyi, mati dia. Iya. Yajid. Iya. Jadi nanti Bapak minta ulangkan nanti bagaimana Bapak cara menjelaskannya. Bagi yang tidak mendengarkan berarti kita mencoba. Jadi kenapa dibangun parit? Gunanya untuk pertahanan, penjagaan, untuk menyerang dan bersembunyi. Paritnya tidak ada air. Kan di padang gurun. Iya, kalaupun ada airnya juga tidak banyak. Iya. Minumnya. Jadi Pak, gimana mau lewat? Jadi mereka di sini berdiam di depan parit guna untuk musyawarah lagi sesama kaum kafir Quraisy dan dibangun tenda. Bangun tenda. Bermalamlah di depan parit tersebut supaya sambil mengatur rencana gimana kita mau lewatnya, atau kalau kita buat jembatan atau gimana. Kalaupun kita buat jembatan, kemungkinan dihancurkan oleh umat muslim, pasti dihancurkan juga. Gimana caranya? Mereka saling musyawarah, dan kemudian, nah ini yang terjadi di luar nalar mereka, di luar perkiraan mereka. Langsung Tuhan daripada umat muslim yang bertindak ikut dalam pertempurannya. Iya, Allah menurunkan. Lihat di bukunya, badai atau angin beliung. Iya, angin beliung ya, angin puting beliung. Jadi badai tadi sebagai bencana diturunkan oleh Allah, menghancurkan tenda-tenda
dan kemungkinan hancur sudah, yang menyebabkan pasukannya lari kocar-kacir karena kedinginan, bahkan ada yang bulikan atau pulang. Kenapa? Karena tidak sanggup, bukan tidak sanggup perangnya, tapi tidak sanggup dengan cuaca pada saat itu yang ekstrimnya. Sudah badai angin di gurunnya, dan kemudian ditambah dengan air hujan yang tidak kunjung berhenti. Mana padang gurun pasir lagi, berkiling anginnya. Umat muslim nggak apa-apa, gitulah rencananya. Dan di luar perkiraan daripada strategi yang dibuat oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan. Tidak ada tuh dalam planningnya. Mungkin ada nggak badai nanti, nggak ada di perkiraan itu. Mereka taunya menyerang, kalau nggak mampu nyerang, musyawarah diam dulu sejenak sambil memikir gimana cara selanjutnya. Nggak memikir ada badai tadi. Kan di luar rencana. Iya. Jadi siapa yang masuk? Siapa yang menang, Pak? Yang menang umat muslim atau Islam. Jadi pada saat perang Khandaq, yang menang umat muslim. Dan tidak perlu mengeluarkan tenaga besar, tapi sebelumnya mereka mengeluarkan tenaga guna untuk membuat yang namanya parit. Mengeluarkan tenaga enggak? Mengeluarkan tenaga. Bahkan pemimpin tertingginya Nabi juga ikut membantu. Bukan cuma Nabi tangannya di pinggang atau masuk kantong, lihat, gawi, kerjakan. Tidak. Nabi orangnya bijaksana. Nabi yang ikut terjun supaya makin meningkatkan semangat dari teman-teman. Bahkan ada sahabat Nabi yang menyuruh istirahat. Kenapa? Karena tidak pas. Pemimpin seharusnya diam saja. Tapi Nabi adalah orang yang tidak enakan. Ya, tidak enakan. Jadi juga ikut membantu walaupun sebentar. Dan akhirnya juga iya. Tapi tangannya ambil. Iya. Tapi kalau 2000 THR-nya kada usah dulu aja. Tapi kalau sudah warnanya merah, laju Sin. Cepat Sin. Apalagi merahnya dibalut dengan buket. Dari orang yang spesial. Iya, tuh berpikiran positif, mantap. Diambil mama, iya tuh berpikiran positif, pasti diambil mamanya sudah. Karena anak-anak kecil biasanya nggak boleh pegang uang, katanya. Iya. Iya, kalau Husin berarti Husin sudah berakal, sudah balik Husin. Nih Bapak balik. Sudah balik berarti. Orangnya belum. Ya, silakan. Ada yang mau nanya seputar perang Khandaq yang kita jelaskan? Nah, betul. Kata Askan, gimana mereka naik pada saat buat parit? Gimana? Kan mereka yang buat, pasti punya ada yang namanya planning, gimana caranya? Iya, kan mereka yang buat. Gak mungkin mereka yang buat nggak bisa naik turunnya. Mungkin bisa, tapi begitu tidak. Jadi Askan, kalau pertanyaannya gimana mereka turun, seperti pertanyaan gimana mereka buatnya kalau mereka nggak bisa naik atau turunnya, ya nggak? Iyalah.
kalaupun dibuat tangga, iya, tangga khusus untuk mereka saja, nggak dikasih untuk yang iya kesananya. Iya, sudah kan? Iya, mereka yang buat otomatis mereka bisa bagaimana caranya turun. Tapi yang di luar dugaan mereka adalah pada saat kaum kafir Quraisy, kok ada parit? Kan sebelumnya nggak ada. Gimana nih lewat? Nah, jadi kata Abu Sufyan, apakah kita perlu buat tangga? Nah, itu baru ada rencana karena mereka baru lihat kok ada parit. Hah? Iya, di sana bukan pool pasir yang seperti kita lihat gurun saja, tapi ada juga yang namanya tanah. Iya. Nggak semuanya gurun. Iya, jadi ada juga yang namanya tanah. Jadi apa? Iya, paritnya mengelilingi. Ini kalian lihatnya bukan datar seperti ini. Ini umpamanya saja. Mungkin di situ berbelok-belok juga. Nah, berbelok-belok. Iya, tapi Bapak umpamakan lurus saja karena kotaknya juga lurus. Iya, tapi Bapak umpamakan lurus saja tadi. Iya, jadi kalau zigzag Pak, iya zigzag, nggak lurus. Ini tadi umpamanya saja, tapi bayangannya seperti itu. Parit dibuat lebar dan memanjang guna untuk jadi benteng pertahanan agar umat dari kaum kafir Quraisy nggak lewat. Pasukannya cuma di mukanya Jaka atau di tempat lainnya juga? Pasukannya. Oh iya, yang ada masuk, yang ada bisa menerobos masuk, kemungkinan kan dari 10.000 ini yang misalnya masuk misalnya 50 bisa lewat parit tadi. Langsung dihajar oleh 3.000 ini. Kan berada di sini, dihajar. Karena masih banyak pasukan 3.000 daripada yang cicilan masuknya. Cicilan lah. Masuk 50, masuk 20, masuk 30 bisa lewat dan dihajar orang yang banyak. Yoi, bro. Kalau nggak ada parit, lihat nih, kalau nggak ada parit mungkin 10.000 ini bisa mengobrak-abrik Madinah. Bisa mengobrak-abrik. Tapi karena ada halang rintangnya, yang bisa masuk cuma yang kuat-kuat saja, yang bisa-bisa aja yang lewat. Jadi sudah dihabisi oleh kaum muslim yang sudah siap dengan pasukan 3.000. Masuk akal nggak rencananya? Iyalah, tekniknya gitu. Adakah yang lewat? Ada, tapi tidak mampu semuanya. Banyak yang tertinggal. Ada yang masuk sedikit, tapi langsung dihabisi atau dihajar. Iya. Itu namanya strategi. Silakan, ada mau nanya lagi? Pipik Chandrawinata. Apa, Pik? Oh, ada aja. Kenapa? Hari itu lurus kadang berbelok, Pak. Nah. Iya. Apa tadi kata Bapak tuh? Coba ulangi. Apa kata Bapak? Supaya Yazid mendengar. Yazid tadi mahanya taburing. Yazid. Makanya pertanyaan sudah 2 kali pertanyaannya. Sudah dijawab beberapa kali. Sampai teman di sebelahnya juga nanya tadi, Dafa. Sudah jelas, Dafa? Sudah jelas. Ditanya lagi sama Yazid. Gimana, Maratul? Bahas, bro tuh. Tidak lurus, zigzag gitu. Bapak aja lah. Yazid, ini tadi umpamanya lurus, Yazid. Ini umpamanya saja gambarnya lurus. Bisa juga zigzag sesuai dengan kota Madinahnya. Kalau peta kota Madinahnya seperti ini, nah ini nomor 1, 2, 3. Berarti nomor 3 di sini. Nah, berarti paritnya juga mengikuti. Nah, karena Bapak tadi umpamakan segi 4, makanya
lurus. Iya. Kalau apa? Berbelok. Iya. Bukan nggak lihat, karena sesuai dengan tanahnya, petanya. Iya. Kalau kita buat lurus, otomatis ada yang kosong. Contoh aja nih. Ini lurus kita buat. Nah, misalnya kita buat lurus seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Tapi banyak yang kosong. Lebih baik kita ikuti alurnya saja. Nah, kita seperti ini. Gimana, Sin? Gimana? Paham gak, Din? Hah? Sampai sekarang? Sampai sekarang ada nggak? Nggak ada lagi. Tertutup. Nanti kita lihat sama-sama berkunjung ke Mekah, ke Madinah. Yeay. Yang bayar Pipik sama Maratul. Yang kasih duit. Iya. Pertama minumnya dulu, yang kedua kita ikut berwudu di air zam-zamnya. Hah? Minum juga? Nah, keistimewaan air zam-zam tahu? Keistimewaan air zam-zam. Air zam-zam adalah salah satu air yang diminum boleh berdiri. Iya. Itu keistimewaan air zam-zam. Tapi dengan catatan baca doa ada di botolnya biasanya. Ada panduan baca doanya khusus air zam-zam. Pak, nggak ada rasanya air zam-zam. Iya, emang. Kalau kalian mau air zam-zam pakai rasa, campur dengan kuku bima. Atau gak campur dengan good day. Iya, Kesha. Emang rasanya. Jangan. Tadi kan mau cari rasa, jadi campur. Gak apa-apa sebenarnya. Jadi air zam-zam itulah keistimewaannya. Bahkan ada yang ada sini lihat. Bahkan dia menyebutkan bahwa air zam-zam kalau sering mengkonsumsi air zam-zam, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya bisa diangkat dengan perantara air zam-zam. Tapi dengan catatan tidak boleh dengan menuhankan air zam-zam. Gara-gara air zam-zam ulun sembuh, Pak. Salah. Tapi air zam-zam sebagai perantara. Jangan menuhankan sesuatu apa ini namanya? Iya, jadinya musyrik atau menduakan Allah. Kalian saja nih. Dafa kalau demam minum obat nggak? Minum obat. Sembuh nggak? Sembuh. Gara-gara apa sembuhnya? Nah, gara-gara obat sembuhnya. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Dari obat tadi kita sebut dengan perantara. Kalau kalian dengan menyebutkan gara-gara obat sembuh penyakitnya, kalian menduakan Allah secara tidak sadar. Secara tidak sadar kalian menduakan Allah. Jadi kalau kalian minum obat gimana? Makanya ada doa baca. Ada doa minum obat yang artinya obat sebagai perantara yang menyembuhkan juga Allah. Kalau kalian lihat banyak orang sakit minum obat tapi tidak sembuh-sembuh, berarti Allah belum kasih Allah belum kasih. Iya, kayak Pipik misalnya. Papik jar. Pipik kena mencret. Alisa, kenapa Alisa? Ambil. Bapak ulangi. Pipik kena mencret.
mencret sehari minum obat. Kemudian mencretnya masih di hari kedua masih minum obat lagi. Hari ketiga masih minum obat, enggak sembuh-sembuh gimana? Berarti Allah masih belum kasih sembuh. Walaupun sudah minum obat, berarti bukan obat yang menyembuhkan. Nyari ini lagi bertanyanya. Ya. 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 Iya. Itu mungkin bukan hoax tapi pemikiran orang lama, orang dulu. Ya, kalaupun dipercaya jangan percaya sepenuhnya. Tapi kalaupun tidak dipercaya jangan juga, karena itu prediksi orang zaman dulu. Tapi terus katanya kalau sebelah kiri katanya ada Rasulullah gitu. Sama seperti kalian mata kalian bukan kedip nih, apa namanya? Apa nih namanya? Minus. Bukan, matanya sering cucut. Nah, katanya bila sebelah kanan mau dapat rezeki, kalau sebelah kiri biasanya dapat musibah atau bala yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau dipercaya, kalian bisa musyrik. Iya, jangan juga dipercaya sepenuhnya. Kalian ambil baiknya saja. Ya, jangan diambil sepenuhnya. Pada saat cucut di sebelah kirinya, aduh, siapa nih? Kenapa nih kayaknya? Ya, jangan. Balik aja. Bapak lagi kamera aja. Ada lagi yang mau nanya? Seputar perang Kandak. Ya, silakan. Apa? Itu bukan rezeki, tapi rezeki yang disengaja. Karena dibawa jajan dari rumah. Ya, kemarin. Sebelah kiri atau sebelah kanan kemarin katanya kalau tadi kita dapat duit. Ya, terserah aja. Ya. Belanja, kasih duitnya. Nih Bapak punya pertanyaan. Silakan dipikirkan. Oh, pertanyaan. Sambil refresh otaknya dulu. Pertanyaannya, dengarkan. Nabil Iskandar punya uang 40.000. Pinjam 100. Bapak ulangi. Nabil Iskandar punya uang 40.000. Bapak ulangi lagi. Nabil Iskandar punya uang 40.000. 40.000 Nabil punya uang. Kemudian Nabil jajan di kantin sekolah dengan membayar 15.000. Kembalian Nabil berapa? 25. 35. Berurutan siap. 25. Dian. 25. 25. Bingung. 25. 35. 25. 35. Ada yang mau ubah jawabannya?
25. 25, Bu. Bapak ulangi. 15. Nabil tadi punya uang berapa? 40.000. Kemudian Nabil membeli makanan dengan mahar 15.000. Jadi berapa kembalian berapa kembalian uang Nabil dari penjaga kantin sekolahnya? 3. Salah. Salah. 2, 5. Salah. Ah, 40 Mas, kok masih 40? Kan sudah belanja 15.000. Gimana? Tidak ada yang berdiri, tetap duduk. Mau ubah jawaban? Kan salah sudah. Salah. Hah? 20. 20. Kan salah. Salah sudah. Jawabannya jangan istirahat dulu. Tahan dulu, Bapak jelaskan. Kenapa jawabannya 5.000? Kenapa jawabannya 5.000? Duitnya 40.000. Kalau 40.000 nominal duit Nabil berapa? Uang kertasnya ada apa aja? Kalau 40.000? 20. Nah, 20. Silakan istirahat.